Halo, kembali lagi dengan saya teman-teman Yani Salahuddin, saya mahasiswa AICBI Citra Buana Indonesia. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam transisi dan siklus pengembangan e-commerce di perusahaan, di mana pada tahap ini membangun dan mengimplementasikan sebuah sistem e-commerce itu tidak mudah ya, tidak proses sekali jadi, tidak instan seperti itu. Karena yang instan-instan itu sifatnya sementara. Jadi merupakan sistem e-commerce itu di sebuah perusahaan itu harus dibangun secara perlahan, berkembang secara terus-menerus, tahap demi tahap, sejalan dengan sesuai estimasi kita, planning kita, dan harapan kita seperti itu. Namun sistem e-commerce ini melibatkan arsitektur perangkat lunak, yang dimana perangkat keras dan perangkat lunak, yang dimana akan terus berkembang sejalan dengan kemajuan teknologi, sehingga pengembangan dan penerapannya itu pun akan berjalan seiring dengan siklus hidup perusahaan seperti itu. Dan mengembangkan sistem e-commerce ini secara perlahan dan bertahap secara tidak langsung menurunkan tinggi resikonya kegagalan implementasi yang dihadapi perusahaan gitu. Ada beberapa tahapan untuk prinsip dasar bisnis e-commerce di suatu perusahaan ini, sehingga membangun lingkungan kerjasama baru antar perusahaan gitu supaya terbentuk dengan rapi. Hal-hal pokoknya itu berkaitan dengan prinsip-prinsip berikut ini. Jadi yang pertama itu adalah menentukan model bisnis yang akan diterapkan di dalam e-commerce. Kadang kita bingung ya, kita udah punya niatan mau jualan gitu, kita nggak tahu temanya jualan kita apa, mau jualan apa, sistemnya seperti apa, gimana cara untuk mempromosikannya. Nah itu harus didetailkan, diuraikan terlebih dahulu agar kita tidak mudah lupa seperti itu. Jadi harus di model bisnisnya harus ditentukan dengan matang. Yang kedua, mendefinisikan segmen pasar dan tipe pelanggan yang akan menjadi target. Nah, di Indonesia sendiri itu udah banyak segmen, mulai dari fashion, elektronik, terus peralatan rumah tangga, terus stationery, banyak hal lainnya, alat olahraga. Fashion pun masih dibagi beberapa segmen di bawahnya, mulai dari fashion muslim, olahraga, renang, dan lain-lain seperti itu. Jadi kita harus menentukan tipe pelanggan yang mana nih yang bakal kita kejar, targetnya seperti itu. Apakah di dunia elektronik, otomotif, telekomunikasi, dan yang lainnya seperti itu. Yang selanjutnya adalah menyusun kebijakan peraturan pembelian melalui internet bagi pelanggan. Jadi kita menyusun kebijakan ini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada saat terjadinya proses transaksi. Semisal mulai dari peraturan warranty, garansi barang lah ya, garansi barang diatur, prosedur klaimnya seperti apa, garansinya berapa lama, kalau terjadi kerusakannya itu seperti apa. Misalkan kerusakannya terjadi oleh human error, kita yang melakukan, garansinya bakal hangus. Itu adalah contoh kebijakan yang harus ditentukan pada saat di awal gitu. Yang selanjutnya adalah membagi tugas dan tanggung jawab antar pihak yang bekerja sama. Tentu saja kita di sebuah organisasi tidak berjalan sendiri ya. Untuk mengembangkan sayap kita, memperluas jaringan kita, tentunya kita butuh tim yang diposisikan sesuai dengan kemampuannya seperti itu, mulai dari finance, logistik, sales, pre-sales, direktur sendiri, finance-nya dibagi beberapa divisi seperti itu harus saling berkontribusi agar perusahaan berjalan dengan baik seperti itu, organisasi berjalan dengan baik. Dan yang terakhir itu mengusulkan pembagian biaya dan keuntungan dari model bisnis baru tersebut dan lain sebagainya. Jadi mengusulkan pembagian biaya dan keuntungan dari model bisnis yang kita jalankan itu memang perlu dibahas dari awal sehingga tidak mempengaruhi proses yang sudah berjalan. Terkadang saya pribadi sebagai karyawan merasa jika hal-hal yang sensitif buat karyawan, contoh model salary bulanan lah ya, ketika itu dibahas di awal, ditentukan di awal, dan ditandatangani di awal, itu akan lebih terasa nyaman ketika kita melakukan bekerja di lapangan seperti itu atau prosesnya sudah berjalan. Karena jika itu tidak didiskusikan di awal, seolah-olah perusahaan atau manajemen sendiri kadang memberikan informasi yang mendadak, sehingga ketika kita yang seharusnya fokus di proses, ini balik lagi ke awal.
masih ngebahas salary bulanan ini seperti itu. Jadi kadang kita down terus, pikiran kemana-mana sehingga mengganggu kinerja kita dan produktivitas kita dalam bekerja seperti itu. Jadi biayanya investor lah ya, pembagian biayanya yang harus dikeluarkan dan keuntungan yang didapat itu harus dibicarakan di awal dan disepakati bersama seperti itu. Oke, kita lanjut di next video.